Puji Tuhan. Seperti yang sudah minggu lalu kita belajar, kita mau belajar ada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua. Nah, minggu lalu hari Kamis kita sudah belajar tentang jemaat di, masih ingat? Jemaat di mana minggu lalu? Di Efesus. Ya, minggu lalu kita sudah belajar jemaat di Efesus. Apa Tuhan bilang minggu lalu sama jemaat di Efesus? Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Kasih mula-mula. Nah, ayo harus diingat-ingat apa yang sudah kita baca, apa yang kita sudah pelajari, supaya kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan ingatkan saya tentang apa yang sudah saya baca, sudah saya dengar. Nah, kalau kita tidak dengar, kita tidak baca, nanti Roh Kudus mau bilang apa? Saya mau ingetin apa? Kamu aja nggak baca, kamu nggak dengar. Nah, makanya kita perhatikan, baca, dengar, perhatikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, minggu lalu tentang jemaat di Efesus, ya Tuhan mengkritik jemaat di Efesus karena mereka rajin sih dalam pelayanan, tekun, pintar dalam pelayanan, tapi kehilangan kasih yang semula. Jadi dari antara 7 jemaat ini yang dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ada 1 jemaat yang tidak dipuji oleh Tuhan. Jadi ke-6 jemaat dipuji, tapi ada 1 yang tidak dipuji Tuhan. Bahkan tapi dikritik, ya tidak dipuji tapi dikritik. Nah, ada 2 jemaat yang dipuji Tuhan tapi tidak dikritik. Nah, sore hari ini kita mau belajar dari jemaat di Smyrna, ya. Wahyu pasal yang kedua ini adalah salah satu jemaat yang tidak dikritik oleh Tuhan, ya, tapi dipuji oleh Tuhan. Caranya gimana sih supaya tidak dikritik oleh Tuhan? Ya, kita sama-sama akan belajar. Seperti yang saya juga sampaikan minggu lalu, bahwa 7 jemaat dalam kitab Wahyu ini adalah gambaran dari keadaan gereja-gereja di akhir zaman. Ya, jadi semua 7 jemaat ini mewakili sikap, mewakili sifat, ya, dari setiap gereja-gereja yang ada di akhir zaman. Tidak hanya bicara soal gereja denominasi kita GPDI, tapi semua secara keseluruhan. Sore hari ini kita belajar di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kalau kita belajar dalam jemaat di Smyrna itu ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Tapi saya bacakan saja ayat yang ke-10 ya. Bapak Ibu, Saudara semua perhatikan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di sini firman Tuhan mengatakan kepada jemaat di Smyrna, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Artinya ada hal-hal, ada sesuatu yang membuat jemaat di Smyrna ini harus merasakan derita, harus merasakan mungkin kesakitan, kesusahan, kesulitan. Artinya jemaat di Smyrna ini harus melewati masa-masa itu. Terus ada yang saya tandai warna biru, ditulis ada kesusahan selama 10 hari. Ternyata ada waktunya, ada masa berlakunya, ada masa tenggangnya. Dan firman Tuhan bilang, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita melihat dulu, boleh selanjutnya, kota Smyrna. Ya, kalau kita belajar, kota Smyrna itu kota yang dikatakan paling makmur, indah, dan mereka orang-orang yang setia pada kerajaan
atau kekaisaran Romawi. Saya nggak tahu ya setianya ini karena memang kaisar Romawi ini baik-baik atau karena kekejamannya dalam pemerintah. Tapi dikatakan bahwa orang-orang yang ada dalam kota Smyrna ini setia pada kekaisaran Romawi. Nah, kehidupan jemaat di Smyrna sangat dipengaruhi oleh politik, sosial, dan keagamaan. Nah, tapi ada yang menarik di sini, umat Kristen menolak membakar kemenyan dan mengakui kaisar adalah Tuhan. Jadi sudah bisa bayangkan ya, kira-kira kenapa jemaat di Smyrna itu menderita atau kesusahan? Ya, di sini karena umat Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika mereka disuruh membakar kemenyan untuk persembahan berhala kepada dewa-dewa dan untuk menyembah atau mengakui kaisar sebagai Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, umat-umat Tuhan itu mereka menolak. Mereka menolak, sehingga kalau kita bisa bayangkan, ya pasti tentunya kesulitan, kesusahan yang mereka alami karena mereka menolak aturan yang sudah ditetapkan. Boleh selanjutnya, keadaan jemaat di Smyrna, mereka menderita kesusahan dan kemiskinan. Ya, tapi kalau kita belajar bahasa aslinya, kemiskinan yang ekstrim, artinya benar-benar menderita, benar-benar miskin, kekurangan. Karena mereka itu tadi menolak menyembah kaisar dan barang-barang mereka sering dirampas. Artinya mereka sama sekali tidak punya hak atau tidak punya kuasa bahkan atas barang-barang yang mereka miliki. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan betapa susahnya kehidupan mereka, betapa menderitanya kehidupan mereka karena mereka setia ikut Tuhan. Nah ini, makanya tadi waktu nyanyi suka-sukamu Tuhan, nanti ketika kita diperhadapkan dengan hal yang seperti ini, apakah kita masih bisa bernyanyi suka-sukamu Tuhan? Nah, tapi firman Tuhan datang sore hari ini untuk mengingatkan, justru untuk menguatkan kita. Karena setiap jerih lelah, setiap jerih payah yang kita lakukan untuk ikut Tuhan tidak sia-sia. Itu janji Tuhan. Ada 3 hal tadi yang kita sudah baca. Selanjutnya kita akan melihat ada 3 hal yang bisa kita pelajari sore hari ini. Tadi ada kata-kata kesusahan 10 hari. Yang kedua ada soal kesetiaan. Yang ketiga ada soal mahkota kehidupan. Nah, kita belajar dari yang pertama, kesusahan 10 hari. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan, mungkin bisa buka, kalau terlalu kecil tulisannya bisa buka di handphone atau bawa Alkitab. Di dalam Daniel pasal 1 ayat ke-12 sampai ayat yang ke-15. Singkatnya, Bapak Ibu Saudara, singkatnya, ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, mereka disuruh Raja Nebukadnezar untuk makan makanan yang sudah disajikan, makanan kerajaan. Wah, berlimpah dengan anggur, dengan daging dan segala macamnya. Tapi mereka punya ketetapan. Mereka tidak mau menajiskan ya, diri mereka dengan makan makanan kerajaan. Bukannya kita nggak boleh makan enak ya Bapak Ibu Saudara. Ini bukan cerita soal boleh makan enak atau tidak makan enak. Beda ya. Kalau kita diberkati oleh Tuhan dengan makan enak, silakan, nggak apa-apa. Tapi ini konteksnya beda Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka diperhadapkan dengan jamuan dari kerajaan dan mereka disuruh makan dengan harapan ketika mereka makan, artinya mereka juga nantinya akan bisa menyembah Nebukadnezar, raja pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini ayat, saya kutip saja ayat ke-12 sampai ayat yang ke-15. Adakanlah, masih yang tadi slide-nya belum diganti om. Ya, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian
perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Seperti yang saya katakan tadi, makanan kerajaan bukan makanan yang gak enak ya, pasti enak semua, daging, anggur, buah-buahan semua. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, mereka memilih untuk makan sayur saja. Mereka vegetarian, makan sayur saja. Dan mereka bilang, bandingkan nanti setelah 10 hari perawakan mereka dengan orang-orang muda yang makan makanan santapan raja. Ini bukannya membeda-bedakan orang vegetarian akan lebih sehat daripada orang yang makan-makan enak. Ya, belum tentu juga ya, karena hidup mati semua di tangan Tuhan. Ya, tapi firman Tuhan sini mau mengajarkan ada satu ketetapan, ada satu prinsip yang Daniel, Sadrak, Mesak itu lakukan. Ya, ketika mereka tidak memilih makan makanan kerajaan, mereka memilih makan sayur-sayuran. Ya, bagi kita mungkin kita 10 hari disuruh makan sayur, bosan juga. Ya, mungkin gak enak ya, gak tahan. Paling gak harus ada gorengan lah. Ya, jangan cuma sayur-sayur semua. Tapi di sini kita melihat mereka diuji selama 10 hari. Mereka diuji selama 10 hari. Di sini mau mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita masuk dalam masa ujian, ketika kita masuk dalam masa percobaan yang Tuhan izinkan terjadi, semua itu pasti ada masanya, ada waktunya. Tidak akan berlangsung selama-lamanya. Di sini 10 hari mereka diberikan waktu, setelah 10 hari baru dibandingkan perbedaan mereka. Boleh di next selanjutnya. Seperti yang saya bilang, ada waktunya, tidak selama-lamanya. Selagi kita masih hidup di dalam dunia, segala sesuatu itu ada waktunya. Bukan soal masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukan soal masalahnya, tapi apa kita memilih bersyukur atau tidak saat menjalaninya. Bapak Saudara bayangkan ketika masalah, saya gambarkan dengan apa ya, kalau nggak ada gelasnya, saya bayangkan ini saja, kipas kecil portable. Ini 1 kilo nggak nyampe, Bapak Ibu Saudara, nggak sampai beratnya. Ringan ya, terasa ringan, terlihat ringan. Coba kalau kita pegang kipas ini dengan posisi seperti ini, lurus ke depan selama 1 hari penuh. Bapak Ibu Saudara bisa pastikan tidak kalau tangan Bapak Ibu Saudara ini akan tetap lurus? Gak bisa pastikan ya, gak bisa pastikan, karena pasti sadar tidak sadar pasti akan capek, turun. Nah, itu ilustrasi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara punya masalah yang kecil, Saudara coba pertahankan, biarkan saja, tidak diselesaikan, biarkan saja, tidak diserahkan kepada Tuhan. Lama-lama akan jadi berat, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya katakan tadi, bukan soal masalahnya, tapi apakah kita memilih untuk bersyukur di saat kita menjalani masalah itu. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel tadi. Bukan soal makanan dagingnya, bukan soal makanan sayurnya, tapi apakah mereka menjalaninya itu dengan sukacita. Buktinya mereka lebih sehat dibandingkan orang-orang yang dengan nikmat, dengan senang makan makanan kerajaan. Saya mau katakan, ketika kita sedang mengalami masalah, ketika kita sedang mengalami derita, ujian atau pergumulan di dalam dunia ini, besar kecilnya itu saudara dan Tuhan yang tahu. Karena Tuhan lebih tahu ya kapasitas dan porsi kita masing-masing. Mungkin bagi kita masalah kita ini sepele, kecil, tapi bagi orang lain itu adalah masalah yang besar. Tapi sekali lagi saya mau katakan, bukan besar kecilnya masalah, tapi respon yang kita pilih saat menghadapi masalah.
Sekali lagi, bukan soal masalahnya besar kecil, tapi respon ketika kita menjalani masalah. Sehingga masa-masa dalam ujian, masa-masa dalam pergumulan, kita jalaninya dengan sukacita. Seperti lagu tadi, suka-sukamu Tuhan. Tuhan membawa di atas gunung, Tuhan membawa berjalan di dalam lembah. Sama seperti Daud, tetap saja sukacita, karena semua suka-suka Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan, ya, asal Tuhanku senang. Jadi mau kita dalam kesulitan, mau kita dalam kesusahan, respon kita harus memilih pilihan yang buat Tuhan kita senang, sekalipun kita dalam masalah, dalam pergumulan. Itu yang diajarkan, ya, maksudnya tadi kesusahan 10 hari. Artinya ada waktunya, tidak selamanya kita akan mengalami kesulitan atau kesusahan. Diteguhkan dengan firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita hidup masih di bawah langit, masih di atas bumi. Jadi segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Selanjutnya, nah ini lagi firman Tuhan yang menguatkan. Bapak Ibu Saudara perhatikan Matius 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Itu yang saya bilang tadi. Ketika dalam derita, masalah, pergumulan, pilihlah respon untuk tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang, karena upahmu besar di surga. Yang kedua, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu, kepada saudara dan saya, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi tidak hanya dikaruniakan kita percaya dengan iman bahwa Yesus adalah juru selamat kita umat manusia, tapi kita pun juga harus menjalaninya dengan iman, ikut menderita bersama-sama dengan Tuhan. Banyak sering orang menyanyikan lagu "Ku mau sepertimu Yesus". Nah, ku mau sepertimu Yesus ini, Yesus yang seperti apa nih? Yesus yang berkuasa menyembuhkan orang sakit, Yesus yang berkuasa melakukan mujizat, ataukah Yesus yang memikul salib, Yesus yang difitnah, Yesus yang diolok-olok, Yesus yang diludahi, Yesus yang disiksa. Nah, pilihannya apa? Ketika kita nyanyi lagu itu, ya, pasti saudara sering menyanyikan lagu itu. Tapi saya mau katakan, ketika kita memastikan untuk ikut Yesus, tidak hanya saja kita akan menerima kuasa dari Tuhan untuk kita berdoa untuk kesembuhan orang lain, kita mungkin Tuhan kasih karunia untuk melakukan mujizat, tapi ingat, kita pun dikasih karunia untuk menderita untuk Tuhan. Bukan menderita karena perbuatan sendiri, ya saudara, jangan cari-cari masalah. Jangan seakan-akan kita mengatakan bahwa ini adalah cara saya menderita untuk Tuhan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dialami jemaat di Smyrna lah yang dikatakan menderita untuk Tuhan. Sekalipun mereka menderita, mereka tetap setia, dan itu pujian dari Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Mereka tetap setia sekalipun menderita. Sekalipun mereka tidak ada lagi hak untuk hidupnya, hak untuk harta mereka sendiri pun mereka tidak punya hak. Tapi mereka tetap setia ikut Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Jadi semua ada bagiannya.
sesuai dengan bagian yang kamu dapat. Jadi kita tak bisa membanding-bandingkan sesama kita. Oh, dia lebih enak hidupnya, ikut Tuhan, kok saya lebih menderita. Tak bisa, saudara, karena semua ada bagiannya. Dan firman Tuhan bilang semua ada upahnya. Jadi jangan pernah kita lagi membandingkan atau iri dengan sesama kita, jemaat Tuhan. Dia lebih sukses, saya kok tidak. Saya padahal ibadah sama-sama, diberkati atau tidak. Jangan kita bandingkan, karena semua ada waktunya. Firman Tuhan tadi bilang, segala sesuatu yang di bawah langit ada waktunya. Puji Tuhan. Tadi kesusahan selama 10 hari kita belajar bahwa segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Dan yang kedua kita akan melihat tentang kesetiaan. Boleh selanjutnya. Kalau soal kesetiaan saya rasa kita semua sudah mengerti dan sudah paham. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini keadaan jemaat di Smyrna, Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan ketika mereka tidak punya lagi hak atas apa yang mereka punya, mereka difitnah, mereka ditindas karena mereka tidak mau ikuti aturan dari kekaisaran Romawi. Mereka tetap setia. Kenapa mereka kok bisa tetap setia sebegitunya ya? Karena mereka sudah menderita, bahkan dikatakan mereka mengalami kemiskinan yang ekstrim. Tapi kenapa mereka bisa tetap setia? Jawabannya ini, karena Tuhan adalah setia. Tuhan adalah setia. Ada firman Tuhan juga mengatakan, sekalipun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Tuhan itu tetap setia. Sampai kapan kesetiaan Tuhan? Nah, pertanyaan itu, sampai kapan kesetiaan Tuhan? Sampai Tuhan datang kembali. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan, nah ini janji Tuhan. Ketika jemaat di Smyrna tetap setia atas apa yang harus mereka lakukan, mereka alami, derita yang mereka alami, mereka akan selamat karena mereka tetap bertahan sampai kesudahannya. Dan biarlah itu menjadi pengingat bagi kita apa yang saudara alami. Kiranya kita tetap setia, setia sampai mati, ya, setia sampai Tuhan datang. Karena kita akan selamat kalau kita setia, setia beribadah, setia berdoa, setia baca Alkitab. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ketika saudara rajin beribadah, ketika saudara rajin baca Alkitab, Tuhan tidak tambah sayang. Tuhan sudah mengasihi kita, tapi itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara baca-baca Alkitab yang banyak, belajar Alkitab yang banyak, ibadah rajin, itu tandanya saudara yang tambah mengasihi Tuhan. Karena Tuhan adalah, Allah adalah kasih. Dia tidak akan menyangkal dirinya bahwa Dia adalah kasih. Dia sudah mengasihi kita. Bahkan Dia yang menenun kita dari sejak dalam kandungan. Itulah kesetiaan Tuhan. Jadi jemaat di Smyrna tetap bertahan dan tetap setia, sekalipun mereka harus menderita. Firman Tuhan katakan itu soal kesetiaan. Dan yang ketiga soal mahkota. Ya, ini sangat-sangat didambakan, sangat-sangat diinginkan, bahkan sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh setiap kita yang percaya, setiap kita yang mengasihi Tuhan. Selanjutnya soal mahkota. Mahkota adalah sebagai lambang kemenangan dan upah bagi setiap orang yang setia dan bertahan di dalam Tuhan sampai Tuhan datang. Boleh di selanjutnya Om, slide-nya. Mahkota, Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Jadi tidak semua orang Kristen dapat mahkota, saudara. Firman Tuhan bilang apa? Mereka akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ada juga orang Kristen yang tidak mengasihi Dia. Karena firman Tuhan bilang mereka akan menerima mahkota bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, saudara dan saya mengasihi Tuhankah? Ketika saudara bertahan dalam derita, dalam pergumulan, dalam kesesatan, itu adalah juga bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Sebab apa? Tandanya berarti saudara menerima karunia dari Tuhan, menderita untuk Dia. Ada yang hidupnya mau enak-enak saja, tidak mau menderita ikut Tuhan. Saudara mau cari di gereja manapun, tidak ada. Pasti ada derita, pasti ada kesusahan, pasti ada kesesakan yang akan kita alami selama kita ikut Tuhan. Jangan heran atau jangan iri kepada orang-orang di luar sana yang seolah-olah mereka selalu diberkati Tuhan dengan semua yang mereka miliki, hidupnya enak-enak saja. Tapi saya mau katakan itu hanya di bumi, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bilang tadi, segala sesuatu yang ada di bawah langit ada masanya. Mereka tidak akan menerima kekekalan selama mereka tidak ikut Tuhan, selama mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup, maukah kita hidup menderita untuk Dia? Sebab itu karunia yang diberikan bagi setiap orang-orang yang percaya, bukan cuma untuk hamba Tuhan, untuk pendeta-pendeta, tidak, tapi untuk jemaat Tuhan, bahkan semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kita harus bersiap menderita untuk Dia. Selanjutnya, next, mahkota tadi saya katakan sebagai lambang kemenangan atau upah bagi setiap orang yang setia dan bertahan dalam Tuhan sampai Tuhan datang. Jadi saudara, kalau saudara setia beribadah kepada Tuhan sampai waktunya tiba, sampai waktu saudara dipanggil Tuhan atau saudara melihat kedatangan Tuhan, saudara akan menikmati mahkota kehidupan dari Tuhan. Dengan apa sih kita bisa balas kebaikan Tuhan? Kayaknya nggak bisa dengan apa-apa ya. Harta kita pun nggak cukup buat bayar darah Yesus di atas kayu salib. Talenta karunia yang kita punya juga nggak cukup. Hanya dengan kita setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang, Tuhan disenangkan. Tuhan sudah senang melihat kita setia sampai akhir. Jadi tetaplah setia, pastikan kita tetap setia dan bertahan ya, walaupun kita harus mengalami hal-hal yang seperti yang jemaat Smyrna lakukan atau yang jemaat Smyrna hadapi. Mereka harus mengalami derita, tapi mereka tetap setia. Next, selanjutnya, nah ini saudara harus pahami betul-betul. Yakobus 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata anggaplah artinya melakukan sesuatu dengan sadar, kesadaran penuh, walaupun keadaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contoh, misalnya kita lagi berkendara motor, panas terik. Pilihannya kan kita mau berhenti dulu, berteduh, atau kita tetap jalan. Kalau kita nggak tahan dengan panasnya, pasti kita akan berhenti dulu ya, cari tempat yang lebih adem lah, lebih sejuk. Tapi kalau kita memastikan untuk jalan, artinya kan kita harus bertahan kan, bertahan dalam panas terik itu. Caranya gini Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa bertahan. Ini, anggaplah. Jadi sekalipun itu panas terik, anggaplah sedang tidak panas. Artinya kita memilih dengan kesadaran bahwa saat itu tidak panas, walaupun panas terik ya.
Tapi kita menganggap keadaan itu tidak panas, sehingga kita tetap terus berjalan. Begitupun juga dengan persoalan, pergumulan yang saudara sedang alami. Mungkin terasa berat, ya kalau kita renungkan, kita pikirkan berat sekali. Tapi anggaplah, ya artinya kita berpikir dengan sadar bahwa kita memilih untuk menganggap masalah kita itu tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Jadi artinya dengan kesadaran, bukannya kita menghindari masalah, tidak. Saudara menghindari masalah akan menimbulkan masalah yang lain, tidak akan selesai. Tapi saudara hadapi dengan menganggap bahwa masalah itu tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Jadi dengan kesadaran. Nah itu yang dilakukan juga jemaat di Smyrna. Karena mereka tidak menganggap bahwa itu kesulitan atau kesusahan yang mereka harus sesali atau mereka harus takuti. Mereka menganggap ini seperti firman Tuhan katakan sebagai satu kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan? Karena artinya kita melakukan atau menjalani karunia menderita untuk Tuhan. Kalau kita mengikutinya setia bertahan, ya dapat mahkota. Itu yang jemaat Smyrna lakukan. Dan di ayat yang terakhir, boleh selanjutnya, Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bermegah sama seperti Paulus ketika dia bermegah atas kelemahannya dia. Karena kenapa? Karena dia sadar ketika dia lemah, kuasa Tuhan itu sempurna. Ketika saudara menganggap diri saudara lemah, kuasa Tuhan yang bekerja, yang memampukan saudara. Itu yang dialami Paulus. Jadi dia bukan menjalani pelayanannya dengan kehebatannya dia, tidak. Tapi dia menjalaninya karena dia menganggap dirinya lemah di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan adalah lebih besar dari segala sesuatu. Yang kiranya saudara dan saya mengambil langkah seperti yang dilakukan oleh jemaat Smyrna. Tetap setia bertahan, menganggap bahwa masalah saudara itu tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Dan percayalah saudara akan menjalani hari-hari dengan damai sejahtera. Sekalipun orang melihat masalah kamu itu besar ya, tapi kok kamu bisa tetap senyum, kamu bisa tetap memberkati orang, kamu tetap bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena kenapa? Karena saudara menganggap masalah itu tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Saya nggak tahu berapa banyak pergumulan yang kita alami, ya masing-masing dari kita. Tapi anggaplah, firman Tuhan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan saudara menjalani masalah, menjalani pergumulan. Artinya saudara sedang menikmati karunia dari Tuhan. Karunia apa? Karunia menderita untuk Tuhan, ya bukan menderita karena masalah sendiri, ya bukan. Tapi kita kalau dihina karena kita beribadah, kita dihina karena kita pelayanan, harus kita senang, bukan marah. Kita senang. Itu adalah menderita untuk Tuhan. Itu yang dialami jemaat di Smyrna. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, ada ayat terakhir. Ini mungkin tidak ada di slide, boleh ditampilkan. Satu ayat terakhir di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 3 dan 4. Nah ini yang harus juga Bapak Ibu Saudara dan saya harus pegang ketika kita hidup melayani Tuhan, hidup ikut Tuhan. 2 Timotius 2 ayatnya yang ketiga dan keempat. Oh dari ayat 1 dulu, dari ayat 1. Dari ayat 1. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah
engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat 3 dan ayat 4, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Itu ayat yang ketiga. Dan ayat yang keempat katakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi seorang prajurit ketika mereka sedang berjuang, mereka nggak pikirin nih hidup mereka di rumah seperti apa. Mereka fokus sebagai seorang prajurit menjalankan perintah dari komandannya. Dan itu juga harapannya bagi kita yang mengikut Tuhan. Fokus ikut Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan. Gak usah pusing soal nanti di rumah makan apa, nanti kita keluar pakai baju apa, besok kita harus seperti apa. Seperti seorang prajurit, fokus, tidak pusing dengan penghidupannya. Yang penting komandanku senang, yang penting Tuhanku senang. Percuma saudara buat saudara hidup saudara berlimpah dengan harta, dengan apa yang saudara miliki sekarang, tapi Tuhan tidak senang. Mau pilih yang mana? Disenangi Tuhan atau tidak dianggap oleh Tuhan? Mau pilih yang mana? Saya rasa kita semua pilihannya sama ya. Pasti pilihan kita Tuhan senang dengan kehidupan kita ya. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi kita harus tetap fokus ya. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Dan mesti ingat, andalkan Tuhan ya. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Jemaat Smyrna mau andalkan siapa? Mereka dikucilkan karena mereka ikut Tuhan ya. Harta mereka dirampas, mereka tidak punya hak untuk bersuara, untuk mengklaim harta mereka. Oh nggak boleh, ini tanahku, ini hartaku. Gak ada, mereka gak bisa. Mereka mau berharap sama siapa? Mereka hanya berharap sama Tuhan. Saudara mau berharap sama keluarga, kadang keluarga juga mengecewakan. Suami mau berharap kepada istri, kadang juga marah, cemberut karena dicerewetin. Mungkin ya, saya nggak tahu, saya belum beristri. Atau istri marah kepada suami, dan sebaliknya. Atau orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Manusia bisa mengecewakan Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ingat, seperti jemaat di Smyrna, dia tetap andalkan Tuhan. Dia taruh pengharapannya kepada Tuhan ya. Pujian tadi sebelum firman kan bilang, aku hidup bagimu. Nah, itu yang jemaat Smyrna lakukan. Jadi apapun yang jemaat Smyrna derita, kesusahan, dia hidup bagi Tuhan. Karena dia percaya Tuhan adalah setia, dan Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tetap kuat bertahan. Makanya dari antara 7 jemaat dalam kitab Wahyu, ada 2 jemaat yang tidak dikritik oleh Tuhan. Salah satunya adalah jemaat di Smyrna. Tapi mereka dipuji oleh Tuhan karena kesetiaan mereka. Dan itulah harapan bagi kita semua. Jemaat GPD Losari gak dikritik sama Tuhan, tapi dipuji karena kesetiaan, dipuji karena ketekunan yang beribadah. Tapi ingat, jangan seperti jemaat di Efesus, melaksanakan pelayanan tapi menghilangkan atau meninggalkan kasih yang semula. Jadi kalau saudara sudah setia seperti jemaat di Smyrna, apalagi saudara tetap menjaga kasih yang mula-mula, wah Tuhan pasti senang dan pasti dipuji oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat kebenaran firman Tuhan sore hari ini.